Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang teori desain tulangan lentur. Subtopik bahasanya terdiri antara lain jadi kita bahas dulu proses desain struktur beton bertulang, kemudian apa itu perbedaan analisis dan desain, kemudian dasar kekuatan lentur nominal. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi tegangan persegi dari Whitney. Siapa itu Whitney dan apa itu distribusi tegangan persegi. Kemudian analisis penampang persegi bertulangan tarik. Terus nanti ada tiga kondisi, rasio tulangan minimum, rasio tulangan maksimum, rasio tulangan balance itu yang seperti apa. Kemudian faktor reduksi kekuatan dan tebal selimut beton serta jarak antar tulangan. Oke. Kalau adik-adik melihat ini adalah beton bertulang ya, di mana betonnya ditransparankan sehingga kita bisa melihat tulangannya. Nah, tulangan secara umum seperti ini ya, Dek. Kalau kita lihat tampak sampingnya seperti ini. Tampak samping, kemudian ini adalah tampak detail penulangan atau potongan. Atau biasanya kalau di gambar detail kita biasa melihat ini pada tabel detail penulangan balok. Nah, kemudian ini gambar 3D-nya seperti ini. Nah, lazimnya untuk suatu balok itu ada tulangan transversal atau tulangan geser atau tulangan sengkang, atau biasa di lapangan tukang-tukang itu kalau bahasa tukang namanya begel atau sengkang. Itulah yang lazim disebutkan di lapangan. Kemudian untuk tulangan yang merah ini adalah tulangan utama, tulangan pokok atau tulangan longitudinal, atau bisa juga kita menyebutnya tulangan lentur. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini, ini jarak antara tulangan sengkangnya tidak sama ya, Dek ya. Bagian tepi dan bagian tengah itu lebih rapat bagian tepi. Nah, kenapa seperti itu nanti kita akan bahas. Kemudian apakah hanya ada di ujung-ujung saja, ujung atas satu baris, ujung bawah satu baris, atau bisa beberapa baris, atau nanti mungkin ada di tengah. Nah, itu kita nanti akan bahas belakang. Oke, secara umum proses desain struktur beton bertulang itu dilakukan seperti ini. Jadi pertama, asumsi dulu, menentukan dimensi awal elemen struktur, diasumsikan dulu deh. Jadi pertama itu kita punya denah ya, misalkan kita mau bikin rumah sakit gitu. Kita harus punya denahnya dulu. Denah itu disertai dengan ukuran ya yang presisi, dimensi jarak antar kolomnya berapa, posisi kolom di mana, jarak antar baloknya berapa, seperti itu. Kita sudah tahu denahnya ini penggunaan ruang untuk ini, jaraknya segini, luas lahan segini, luas bangunan segini, itu kita sudah punya datanya semua. Kemudian setelah itu dimodelkan. Jadi lantai 1 sampai lantai berapa dimodelkan seperti itu. Kemudian kita asumsikan dulu di awal, asumsi awal ya. Ini asumsi awal, kita asumsikan dulu, kita pakai kolom berapa, balok berapa, itu kita asumsikan dulu di awal, ditembak dulu. Jadi misal langsung pakai kolom 1 meter kali 1 meter, atau kolom 70 cm 70 cm. Jadi persegi bentuknya. Kemudian pakai balok 50-30 misalkan seperti itu. Jadi pertama kita tembak dulu. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu dalam proses desain kita akan lakukan optimalisasi gitu. Jadi yang tadinya pakai 1 meter 1 meter itu misalkan terlalu besar, ya dikecilkan gitu. Atau balok yang tadinya 50-30 itu kurang ternyata, ya nanti dibesarkan gitu. Jadi kita tembak dulu di awal, asumsi dulu di awal, kemudian nanti seiring berjalannya waktu itu nanti akan kita lakukan optimasi desain. Yang kurang ditambahi, yang terlalu banyak atau terlalu besar dikurangi, seperti itu. Nah, ini pertama kita harus memperhatikan kriteria desain dan rancangan awal ya. Ini terkait penggunaan gedung itu untuk apa, ini di daerah mana, di lokasi mana, itu kan ada efeknya dengan gempa. Jadi kalau misalkan kita merencanakan di daerah gempa yang kecil dengan daerah gempa yang besar, otomatis kita tembak awal untuk ukuran kolom dan baloknya tentu lebih besar di bagian yang gempanya besar. Itu kan logis ya seperti itu. Nah, itu contohnya lah. Itu untuk rancangan awal atau preliminary design. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemodelan dan analisis struktur. Nah, ini pakai software yang kita biasa, mungkin adik-adik udah biasa mendengar, ada SAP 2000 atau ETABS atau Midas
atau Sans Pro, masih banyak lagi. Jadi ada banyak software yang bisa kita pakai. Tapi yang paling umum dipakai di Indonesia atau di kalangan mahasiswa itu SAP 2000 dan ETAPS, antara dua itu. Itu satu produk sebenarnya. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini ya, Dek ya. Jadi kita punya gedung seperti ini, bentuknya kurang lebih persegi dengan balok kolomnya tergambar, kemudian dimasukkan bebannya, digambar pelatnya, nanti kemudian dikeluarkan outputnya. Nah, nanti outputnya adalah berupa BMD, SFD, NFD. Kira-kira seperti itu. Atau ada juga tambahan torsi kalau mau dihitung juga. BMD mencerminkan momen ya, bending moment diagram, kemudian ada NFD, atau itu adalah gambaran dari gaya aksial yang terjadi. Kemudian ada SFD atau shear force diagram, itu adalah gaya geser, dan TFD ya, torsion force diagram, TMD, torsion moment diagram. Nah, jadi dari BMD kita bisa dapat MU, dari NFD kita bisa dapat PU, dari SFD kita bisa dapat VU, dari TMD kita bisa dapat torsi, atau bisa juga tanpa kita harus memodelkan, jadi di desain konvensional saja gitu. Misalkan satu balok ini didekati, dia mencakup berapa meter gitu. Jadi satu balok itu menahan berapa meter lebar. Itu tinggal dihitung saja, itu bisa seperti itu, bisa didekati. Atau untuk hasil yang lebih baik bisa dimodelkan, karena sekarang pemodelan ini sudah sangat gampang sekali, Dek. Ini sudah semakin ke sini, developer software itu sudah membuat software itu semakin user friendly. Artinya semakin ke sini harusnya makin mudah untuk digunakan dan makin menarik tampilannya. Dan dia memberikan hasil yang semakin mendekati kenyataan seperti itu. Nah, jadi dari pemodelan dan analisis struktur akan diperoleh gaya ultimate-nya. Ultimate. Kemudian dari situ kita lakukan desain elemen struktur. Jadi kalau ketika kita sudah punya gaya ultimate atau beban maksimum yang terjadi, kita bisa mendesain struktur, di mana struktur yang kita desain harus lebih kuat daripada beban maksimum yang terjadi. Jadi syaratnya adalah VRN. RN ini melambangkan nominalnya si elemen struktur yang kita desain ya. Misal kita punya MU ya. Misal kita punya MU dan VU. Di sini, misal kita punya MU atau moment ultimate dan VU atau gaya geser ultimate. Nah, dari MU dan VU itu kita bisa mendesain balok. Misal didapatkan balok penampang 40-20 dikali V, itu harus nominalnya kemampuan si balok 40-20 itu harus lebih besar dari MU dan VU yang hasil pemodelan di tahap sebelumnya tadi gitu. Itu harus lebih besar nominalnya. Seperti itu. Nah, dari situ kemudian nanti bisa didapatkan selain dimensi penampang, bisa didapatkan dimensi tulangan, jumlah tulangan, seperti itu ya, kebutuhan tulangan, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil desain, hasil hitungan bisa dituangkan ke dalam gambar struktur, dokumen laporan struktur, dan RKS. Nah, ini contohnya produknya itu adalah gambar yang paling lazim ya. Jadi supaya hitungan kita itu bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan, bisa dibangun oleh tukang, itu harus ada gambarnya, Dik. Jadi jangan sampai adik-adik menghitung pakai Excel atau manual gitu kan, terus langsung hitungan adik-adik dikasih ke tukang. Ya tukang nggak akan bisa membangun itu. Jadi harus dituangkan dalam gambar dulu. Jadi adik-adik harus komunikasi dengan tukang gambar atau biasa kita sebutnya drafter. Nah, drafter nanti akan menerjemahkan hasil hitungan adik-adik ke gambar. Atau bisa juga dengan bantuan adik-adik. Jadi adik-adik menerjemahkan atau memberikan sketch seperti itu ya. Sketch misalkan baloknya sekian, tulangannya sekian, kemudian nanti akan digambar sesuai standar oleh drafter. Nah, gambar hasil produknya drafter ini yang bisa dipahami oleh tukang untuk diimplementasikan di lapangan.